Om awigenam mastu namo sidam windu saramurti ang lebur sarat kabeh. Dina lanjut daripada pebintenan Rajo Panulah yang telah kita lakukan. Marilah kita lanjutkan dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipatuhi. Setiap pewintenan itu persyaratannya adalah Dharma Yatra dalam pura-pura tertentu yang memang terkait dengan keselamatan kita umat Hindu di Bali. Nah, tentang Dharma Yatra tinggal pelaksanaan. Namun di sisi lain yang saya anggap sangat penting itu adalah beratanya. Nah, berata yang dimaksud ada berata mengurangi makan, itu yang sudah umum dan lumrah, seperti berata-berata yang telah kita lakukan. Nah, kemudian yang belum lumrah itu adalah berata yang mengarah kepada psikologis kejiwaan atau pola pikir. Nah, untuk memudahkan kita melakukan berata, maka para pendahulu kita sudah membuat suatu kemasan atau kerangka-kerangka daripada perjalanan hidup yang melakoni agama atau spiritual. Nah, dalam hal ini ada 3 pokok yang menjadi pokok bahasan hari ini. Yang pertama yaitu sepi. Yang kedua itu sunyo. Yang ketiga suwung. Jadi ketiga unsur ini mempunyai arti-arti yang spesifik dan mengarah kepada esensi yang referensinya adalah alam semesta. Sepi yang dimaksud adalah sepining manah. Sepining manah itu mempunyai dua bagian daripada sepining manah. Satu bagian tan amrih-merih sukaning wong len. Itu juga dibahasakan dengan bahasa lain pegat tinggawi. Itu juga yang berarti putus. Pegat artinya putus, pegat tinggawi artinya tidak amrih-merih, tan amrih-merih sukaning wong len. Itu. Namun kita harus betul-betul cerdas ini untuk memahami kebenaran itu. Yang terkait dengan kita mempunyai 3 kebutuhan hidup. Kebutuhan biologis, mesti makan. Kebutuhan psikologis dan kebutuhan material. Untuk membilah lebih jelas bahasa ini, itu dibilah dengan hukum. Bila mana kita mengingat kebutuhan, kita berada di bawah hukum duniawi. Hukum duniawi itu mengarah kepada ekonomi. Bila mana kita berada di bawah hukum duniawi,
jangan berpikir tentang niskala. 100% lah kita berpikir tentang pekerjaan. Namun, kita harus menuntut fungsi daripada tubuh dan fungsi daripada pikiran agar benar-benar mempunyai kemampuan untuk menjamin kebutuhan hidup sendiri. Dan kita berlindung di bawah hukum dunia. Dengan itu, dengan bahasa yang saya katakan itu, sudah jelas tidak amrih-merih suka neng lian, tetapi amrih-merih aktivitas diri, kemampuan diri untuk bertanggung jawab atas diri sendiri. Itu lebih jelasnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, tanrusit. Arti daripada tanrusit, kita tidak boleh menjadi penyidik orang lain. Mengapa sih orang lain bisa kaya? Kita tidak boleh menyelidiki keberadaan orang lain. Apalagi sampai mengatakan orang lain mungkin punya brero, nah semacam itu. Itu memang pantangan kita untuk rusit, untuk mempelajari keberadaan orang lain. Itu namanya tidak pegateng gawe, karena secara otomatis kita masih ingin mengetahui aktivitas orang lain, keberadaan orang lain. Itu akan merugikan kita, tidak akan sukses menjalani brata. Itu arti daripada sepi. Kemudian ada yang nomor 2, ini dibahasakan dengan sunyo. Nah, kita sudah biasa ini. Lah pada metu tesira maring sunyaning adnyananku kabeh. Weh kanda ulun nanugraha sakti siding ucap. Ong winursita rahasia muko angamet tesira sarining amarta kusumo. Ini sumber daripada kata sunyo, yang dimaksud adalah sunyaning adnyana. Sunyaning arjana fungsinya adalah membersihkan hati nurani atau membersihkan alam bawah sadar. Bila mana alam bawah sadar kita masih kotor, tidak akan ada mujizat yang masuk ke dalam diri kita. Itulah makanya kita harus mengarah kepada sunyaning adnyana. Nah, halangan daripada sunyaning adnyana, bila mana kita mengada-ada karena gengsi yang kita tidak tahu, mencoba-coba untuk menjawab dengan keraguan-raguan. Itu minta tolong jangan dilakukan seperti itu. Karena sangat penting arti daripada sunyaning adnyana ini. Nah, selain daripada mengada-ada, kita menciptakan lagi. Ini menumbuhkan suatu akal-akal untuk mengalahkan orang lain, menimbulkan suatu cipta-cipta untuk mengalahkan orang lain, apalagi diisi ada kepentingan di sana.
Ini kedua-duanya berarti ini akan tidak terpakai, akan rugi kita mengetahui, dan akan rugi juga kita melakukan pewintenan Raja Panulah. Itu. Sesungguhnya kita belajar agama yang isinya Atmanasuti, Sila, dan Tatuo. Pada dasarnya sekali adalah kenyataan. Kenyataan yang ada. Nah, dalam belajar kenyataan ini, seperti 13 unsur alam, semuanya itu nyata. Tetapi yang wajib kita pelajari adalah dimensi fungsi pertama kali. Yang nyata kita sudah lihat, tidak perlu kita katakan lagi, tetapi dimensi fungsi yang perlu kita pikirkan. Nah, sekarang fungsi yang pertama kali harus kita kenali adalah fungsi daripada Sunyaning Adnyana. Itu. Nah, selanjutnya yang nomor 3, ini ada yang dinamakan suwung. Suwung ini dasarnya sastra. Su ingaran luwih tetep, itu berarti seperti itu. Wung ini adalah aksaranya Dewa Wisnu. Kemudian untuk mengetahui fungsi daripada suwung, ada dasar bahasa yang perlu kita ketahui, yaitu awang-awang dan uwung-uwung. Dalam lontar dijelaskan, Dokta nano paran-paran, anu nur. Nur itu adalah cahaya. Kita harus menghormati cahaya terlebih dahulu. Fungsi daripada cahaya yang harus kita hormati lebih dulu. Namun cahaya yang dimaksud bukan hanya cahaya matahari, bulan, dan bintang. Cahaya suci itu adalah sinar sucinya Sang Hyang Widi yang lasim sudah dikatakan dewa. Nah, dari sanalah kita berpijak untuk mengetahui lebih lanjut daripada dimensi fungsi. Sekarang doktanana luhur, awang-awang, doktanana sor, uwung-uwung. Inilah perjalanan daripada niskala dan sekala. Perjalanan niskala dan sekala, tetapi harus masuk akal. Dan harus kita betul-betul logik, tidak boleh tidak logik kalau kita belajar spiritual. Yang dikatakan doktanana luhur, awang-awang, artinya ane ang, ane wo, ang. Itu ya, artinya ano itu ada, itu adalah ai adanya. Ai itu juga bisa dikatakan kalau dibalik menjadi iya, kemudian menjadi sang yang, Sang Hyang Suryo, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Kala. Ya,
Jadi sang itu adalah memberikan identitas yang bisa kita pahami. Nah, sekarang duk tanana luhur angawang-awang. Artinya tidak ada suatu kepastian fungsi daripada sinar itu. Setelah turun menyentuh segala yang ada di bumi ini, barulah umat manusia bisa mengetahui fungsi daripada matahari itu, fungsi daripada sinar itu. Mungkin kalau di tempat yang sepi, maka dikatakan awang-awang, tidak ada fungsinya di sana. Karena di sana tidak ada kehidupan. Itulah yang dikatakan duk tanana luhur. Nah, kemudian duk tanana sor itu wung-wung. Ya. Di dalam lontar kerakah modri, itu suku, ujan, emang dan ujan. Itu ada lambang. Kalau diisi suku menjadi dia menjadilah di emang itu adanya ujan. Oleh karena sebelumnya ujan, tanana sor, tanana ringsor. Setelah sudah ada hujan, maka basahlah semua yang ada di bumi. Anesor. Itu. Nah, kemudian fungsinya di sini. Mengapa ini adalah suatu dasar daripada penjelasan daripada waya diatmika. Waya yang kita lihat adalah sinar. Fungsi daripada sinar diatmika. Waya yang kita lihat air hujan. Tapi fungsi daripada air itu diatmika. Nah, sekarang dengan dasar penjelasan seperti itu, marilah kita menuju kepada fungsi utama daripada awang-awang dan uung-uung. Bila mana kita tidak melakukan sembahyang yang kontinu loh ini, tanana luhur, karena kita tidak mempunyai yang namanya neo. Neo itu adalah fungsi daripada kejiwaan kita yang mengandung rasa bakti, yang mengandung ketulusan, yang mengandung kesungguhan, yang mengandung kebenaran hidup kalau kita beragama. Sebelum kita melakukan itu, ya tanana luhur. Kalau kita sudah melakukan sembahyang, maka ion kita itu sudah naik menjadi lapisan ozon. Inilah sebabnya juga Bali itu sangat kuat ozonnya. Karena di Bali paling sering orang sembahyang. Dan setiap odalan, setiap rerainan orang sembahyang. Bila mana kita tidak punya andil di dalam lapisan ozon karena menyembah Tuhan, ya, itu tidak ada awang-awang. Kemudian
Bila mana kita tidak mendapatkan anugerah, mungkin terjadi suatu salah sembah. Ya. Sebab ada di dalam ajaran keramaning sembah, pari keramaning sembah. Itu ada dikatakan, yan dewo idep to menyembah, dewo keneng sembah. Yan buto idep to nyembah, buto keneng sembah. Yan widi idep to nyembah, widi keneng sembah. Bisa jadi kita tidak punya andil di dalam lapisan ozon karena salah sembah, karena kita tidak mampu menguasai diri, sehingga terjadilah suatu salah sembah. Pada saat kita sembahyang, pikiran kita ke duniawi. Pada saat kita sembahyang, nah inilah yang menyebabkan kita tidak punya andil di dalam lapisan ozon itu. Bila mana kita sudah mendapatkan anugerah, sebuah mujizat, hasil daripada ketakwaan kita sembahyang, ana uwung. Tidak lagi uwung-uwung, tetapi ana uwung. Nah, arti daripada uwung di sini, kita mendapatkan anugerah dari alam dan Tuhan untuk melindungi diri dari hambatan-hambatan yang banyak sekali, hambatan hidup itu. Sehingga hasil daripada sembahyang kita akan mendapatkan anugerah yang betul-betul kita handalkan untuk melindungi diri, termasuk juga untuk mensejahterakan diri. Juga berarti dalam kesehatan, dalam kesejahteraan, dalam keselamatan, segala bentuk ancaman-ancaman yang datang dari makhluk-makhluk yang jahat. Bila mana kita sudah paham dengan ini, maka barulah kita akan mempunyai suatu keyakinan bahwa berada itu lebih penting adalah mengurangi kekacauan pikiran, mengurangi penyimpangan daripada manfaat pikiran kita sendiri, mengurangi penyimpangan daripada kejiwaan yang kita miliki. Ini sangat terkait dengan Sugian Bali. Nah, untuk membersihkan psikologi, mesti harus berada dan mampu menguasai penyimpangan-penyimpangan cara berpikir, apa yang dituju, apa yang dipikirkan, apa yang diingat. Dan jangan sampai lupa, jati diri kita adalah Sang Yang Mengat. Apa yang perlu diingat? Yang perlu diingat itu adalah beretika yang benar dan baik terhadap sesama hidup, beretika yang benar dan baik pada semua makhluk hidup. Itu yang perlu dipegang teguh dalam melakukan berata kejiwaan. Nah, mungkin hanya sekian dulu saya sampaikan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan lebih detail tentang Sugian Jawa dan Galungan nanti. Itu akan saya jelaskan untuk minggu yang berikutnya.
Nah, dengan demikian, kepada teman-teman yang saya cintai, marilah kita berlanjut untuk mempelajari diri sampai berakhir yang disertai dengan kedamaian hati, kedamaian jiwa, dan kedamaian daripada pikiran. Ini harus dibilah. Bagaimana orang yang damai hatinya, bagaimana orang yang damai pikirannya, bagaimana orang yang damai jiwanya. Itu akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk itu, marilah kita berdoa. Moga-moga Pasraman Windusara berhasil mengikuti bisamo ang lebur syarat kabeh. Om Santi 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 Om.